Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara yang telah memberikan dukungan penuh kepada pembangunan Ibu Kota Nusantara kita. Yang kedua juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja yang hadir pada malam hari ini, yang telah bekerja siang malam, saya tahu siang malam benar, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita Nusantara. Ini adalah pekerjaan besar. Pembangunan ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Dan kita harapkan tahun depan kita sudah bisa upacara 17 Agustus, upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju? Kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama, dimulainya pembangunan hotel di sini. Hotelnya bintang 5. Tadi pagi juga sudah dimulai peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit besar di Ibu Kota Nusantara. Tadi pagi juga telah dimulai peletakan batu pertama untuk pembangunan training center Timnas Indonesia untuk sepak bola yang akan dibangun 8 lapangan bola. Bayangkan 8 lapangan sepak bola. Besok masih ada lagi peletakan batu pertama pembangunan hotel lagi. Doa restu Bapak Ibu, seluruh masyarakat dan seluruh pekerja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Yang terakhir mengenai penyerahan buku peta jalan Indonesia Emas yang diberikan oleh Bapak Arsyad, Ketua Kadin Indonesia, kepada pemerintah. Ini akan kita pakai sebagai bahan dalam merencanakan peta jalan menuju Indonesia maju di tahun 2045. Indonesia emas di tahun 2045. Nanti yang menikmati adalah yang muda-muda ini. Nih. Siapa yang ingin sepeda? Saya tidak bawa sepeda. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Sekali lagi, Pak Arsyad, terima kasih atas masukan terhadap peta jalan Indonesia Emas 2045. Semoga apa yang telah nanti kita rencanakan, peta jalannya untuk menuju kepada Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045, insya Allah betul-betul terwujud. Masih ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa
penduduk kita saat ini sudah 278 juta dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. Kemudian 9 tahun yang lalu, secara diam-diam, saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya setelah 6 tahun studi, berkalkulasi, dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara. Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai 20% untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN, dan 80% lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP. Dan saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini, dan hitungan kita sampai Desember nanti, 13, 10, total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Alhamdulillah, di tengah krisis yang melanda dunia, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonominya, menjaga stabilitas sosial dan politiknya, inflasi terkendali, investasi tumbuh, dan lapangan kerja bisa bertambah. Ini adalah sumbangsih seluruh anak bangsa, berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong royong. Bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia. Semua itu pondasinya adalah ideologi Pancasila. Yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia,
Insinyur Soekarno. Ideologi yang harus terus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa. Saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personel dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan adalah yang ingin melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita siap bekerja sama, siap memimpin. Kita ingin bekerja sama, kita ingin berkolaborasi dengan negara manapun dan menjadi titik temu serta jembatan dari perbedaan yang ada di dunia. Inilah Indonesia. Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun. Namun, selalu siap berkontribusi bagi dunia. Ideologi Pancasila membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia. Presidensi G20 yang telah sukses dilaksanakan, keketuaan ASEAN tahun ini merupakan bukti nyata bahwa Pancasila bukan hanya utama untuk Indonesia, tetapi juga sangat relevan untuk dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia.